Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Aku doakan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini aku mau berbagi rutinitasku sehari-hari di rumah sebagai ibu rumah tangga. Sebelum beraktivitas, aku mau bikin teh jahe dulu. Ini airnya udah mendidih, langsung aku tuang. Tadi udah aku parutin jahe juga. Beberapa hari ini memang aku sering bikin teh jahe ya, tapi sih nggak setiap hari. Nah ini tehnya aku aduk-aduk dulu biar merata sama gulanya. Oke, aku mulai kerjaan rumahku hari ini dengan mencuci piring. Ini kebetulan piring sisa semalam ya. Kalau yang kemarin sorenya itu aku udah cuci, jadi nggak terlalu banyak. Sebenarnya kalau mau konsisten setiap kali habis makan atau minum itu langsung dicuci sih pasti nggak bakalan numpuk ya. Tapi kalau aku sih ya kadang-kadang aja. Seringnya ya aku tumpuk jadiin satu, nanti kalau udah banyak baru aku cuci. Oh iya teman-teman, di rumah pasti bulan ini kegiatannya tambah padat ya. Banyak kegiatan di bulan Agustus, mulai dari bersih-bersih lingkungan, kemudian pasang bendera, bikin hiasan, terus juga perlombaan, baik itu di RT masing-masing ataupun yang di desa. Pokoknya semua lapisan masyarakat itu bersemangat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, bagi aku sendiri yang notabene sebagai ibu rumah tangga, ketika ikut perlombaan itu menjadi hiburan tersendiri ya. Karena setiap hari kita ketemunya ya itu-itu aja. Nah, kalau ada kegiatan perlombaan, pasti kan kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan di perlombaan itu juga pasti akan banyak hal-hal lucu gitu ya. Ibu-ibu biasanya ikut lomba itu kan heboh ya. Nah, itu bisa jadi hiburan kita juga. Tapi bukan ibu-ibu aja sih ya, bapak-bapak juga banyak yang ikut perlombaan. Nah, kalau yang paling banyak itu biasanya untuk perlombaan anak-anak ya. Kemarin Atka juga sempat ikut walaupun nggak menang, tapi apa ya, seneng gitu udah mau berani mencoba. Walaupun usianya itu paling muda, karena Atka kan sekarang baru 3 tahun 3 bulan, tapi emang badannya bongsor. Oke, lanjut ke video ya. Ini aku lagi ngulek bumbu buat masak ayam gorengnya. Nah, airnya udah mendidih, bumbu halusnya langsung aku masukin. Kemudian ayamnya juga aku masukin. Ini aku masak ayamnya yang bagian paha ya. Ini kesukaannya Atka. Nanti aku juga mau goreng tempe. Lanjut, aku mau potongin sayur dulu buat bikin sop. Hari ini aku bikin sop wortel, bakso, sama brokoli. Oh ya, sambil masak, sambil cerita yuk. Teman-teman, terutama ibu rumah tangga pernah dengar istilah setelah menikah dunia ibu berhenti. Tentu ada pro kontra ya dengan statement seperti itu. Tapi mungkin lebih tepatnya itu dunia ibu hanya berubah, bukan berhenti. Berubah dari yang tadinya single, sekarang berubah peran menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu juga. Prioritas pun sekarang udah berubah ya. Yang tadinya mungkin cuma mikirin diri sendiri aja, sekarang itu udah harus mikirin suami, mikirin anak, dan lain-lain. Tentunya hal ini gak mudah ya, perlu waktu untuk bisa beradaptasi. Nah, yang paling penting itu menurut aku, kita sebagai ibu rumah tangga itu adalah menjaga kesehatan mental kita. Karena kita itu dituntut untuk bisa menjalankan semua peran. Jadi kebayang lah ya gimana capeknya pikiran kita gitu. Udah capek pikiran, capek fisik juga. Kadang juga seperti ada tuntutan kita itu harus menjadi istri atau menjadi ibu yang baik, yang sempurna. Padahal kan kita sebagai ibu rumah tangga juga manusia biasa ya. Kalau aku sendiri, aku gak berusaha memenuhi ekspektasi lingkungan tentang stigma bahwa menjadi ibu dan istri itu harus sempurna ya. Buat aku sendiri yang penting itu menjadi ibu
dan istri itu yang bahagia. Aku pernah baca tulisan gini, ada yang rumahnya rapi tapi nggak masak, ada yang rajin masak tapi rumahnya berantakan, ada yang rumahnya rapi, rajin masak tapi nggak ada waktu main sama anak-anaknya, ada yang rumahnya rapi, rajin masak, ada waktu main sama anak-anaknya, tapi sering nangis karena kecapean. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan lah ya. Setelah jadi ibu, aku tuh baru tahu ya, kalau ngurus anak itu capeknya double ya. Capek fisik dan pikiran juga. Cari uang itu memang melelahkan, tapi mengurus anak dan rumah itu jauh lebih melelahkan. Aku ngomong gini bukan asal ngomong ya, karena aku juga udah pernah ngerasain kerja, capeknya kerja gitu, dan sekarang juga ngerasain gimana capeknya ngurus anak. Emang beneran capeknya itu beda. Dan hebatnya ibu itu, biarpun badannya itu udah rasanya capek banget karena tumpukan kerjaan rumah, karena cucian kotor, kemudian anaknya rewel atau sakit, tapi seorang ibu tetap ada buat anaknya. Pokoknya kalau bahas peran seorang ibu atau istri itu nggak akan ada habisnya ya, karena banyak sekali cerita di balik dua kata itu. Satu lagi nih, aku juga pernah baca tulisan seperti ini. Sepertinya personal brandingku itu terlalu sempurna, sampai nggak ada yang pernah nanyain aku sehat atau enggak, aku bahagia atau enggak, aku capek atau enggak, aku pengen jalan-jalan atau enggak. Dan aku pernah nemuin kata-kata itu dibuat story oleh beberapa orang. Kata-katanya emang lucu ya, mungkin personal brandingku itu terlalu kuat ya, padahal emang di balik kata-kata itu banyak maknanya ya, emang bener sih. Ya sudahlah, yang penting kita itu sebagai ibu dan sebagai istri itu harus bisa menjaga kewarasan mental kita sendiri. Melakukan hal-hal sederhana yang bikin kita bahagia itu juga bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan kebahagiaan kita gitu. Atau lebih tepatnya itu menjaga kewarasan mental kita dengan cara bikin mood kita itu bahagia gitu mungkin ya. Nah, aku cerita seperti ini bukannya lagi ngajak teman-teman untuk kurang bersyukur ya dengan peran kita sebagai istri dan sebagai ibu. Justru kalau aku sendiri itu sangat-sangat bersyukur dengan posisiku saat ini, karena ini memang apa yang aku inginkan dari dulu gitu. Punya peran menjadi istri dan seorang ibu juga. Hanya pengen sharing aja kalau kita itu, para ibu itu gak sendiri kok. Kita itu banyak temennya. Oke teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.